Selamat malam semuanya, masih di jalur Photoshop, masih di Maju Terus Studio. Hari ini kita akan kembali belajar menggabungkan dua image yang berbeda dengan tone yang berbeda. Kemarin kita juga sudah belajar ya. Hari ini kita akan lebih berdalam ya, dengan situasi yang lebih rumit. Karena apa? Karena kalau kita lihat hasilnya, di sini ada dua pencahayaan, yang biru dan yang purple atau ungu ya. Ini adalah hasil yang ingin kita capai. Nah, ini adalah bahannya, dua ini. Kemudian ini adalah hasil yang ingin kita capai. Nanti seperti biasa, link gambar akan saya simpan di deskripsi supaya teman-teman bisa memiliki sumber yang gambar yang sama dengan saya. Oke ya, jadi akan langsung kita eksekusi. Ini kita close saja. Ini juga kita close karena saya sudah melakukan seleksi sebelumnya untuk menghemat waktu. Kita close saja ya. Ini hasilnya juga kita close. Nah, ini adalah seleksi yang sudah saya buat. Saya melakukan seleksi ini menggunakan pen tool kombinasi dengan background eraser tool. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang harus kita hapus dengan teknik lain. Jadi tidak bisa menggunakan select subject seperti biasa. Oke ya. Teman-teman bisa cari di bagian lain video ini untuk melakukan seleksi rambut seperti ini. Oke ya. Jadi langsung aja kita pilih objek utama kita direct. Ini kita close saja. Oke ya. Kita transform dulu, Ctrl T. Kita taruh di tengah seperti ini. Ini ya mungkin ya. Oke, terlalu kecil. Oke, segini ya. Oke, cukup ya. Kita rename dulu. Oke. Nah, seperti biasa, hal yang pertama kita lakukan adalah menyamakan tone warna dari subjek utama dan backgroundnya. Jadi langsung aja kita tekan icon di sini. Kalian pilih black and white. Ya. Gambarnya tentu saja akan berubah menjadi hitam dan putih. Kita close dulu. Nah, kita akan menyamakan tone-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman aktifkan layer yang di bawah ini, yang girl ini, dan kita pilih icon ini dan level. Atau teman-teman bisa melakukan curve, tidak apa-apa, ada masalah. Kalian clipping mesh di sini, tekan icon di sini. Nah, seperti ini. Kenapa? Dengan kalian menekan tombol ini atau icon ini, berarti yang kita rubah levelnya hanya yang kita clipping mesh atau di bawahnya ini ya. Oke ya. Jadi langsung aja kita samakan tone-nya. Pastikan iconnya yang aktif adalah yang sebelah kiri atau yang ini, bukan yang putih ini ya. Jadi yang ini. Langsung aja kita double klik seperti itu ya. Nah, kita bisa samakan tone-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kemarin di part pertama saya tidak menjelaskan yang bawah ini. Yang bawah ini artinya apa? Ini adalah warna paling hitam yang bisa kalian capai. Jadi kalau kita geser ke sini, dia hitamnya berkurang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita geser ke sini, nah ini kita geser juga. Nah, seperti itu. Bisa kalian, kalau tentu saja kalau ini saya geser kanan, jangan jadi putih, gitu ya. Kita sampaikan di sini aja. Teman-teman bisa mulai mainkan dua tombol ini, ya. Segini cukup ya. Tone-nya sudah sama, kita close saja. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ini ya. Ini before, ini after. Jangan lupa kalau kita merubah ini, berarti yang berubah juga termasuk hue dan saturation-nya. Kita tidak mau, kita hanya ingin merubah luminosity-nya. Kalau kita belajar yang kemarin, jadi kita tekan di sini, blend mode-nya kita ganti ke luminosity. Nah, jadi yang berubah hanya luminosity aja. Nah, ini before, ini after. Oke, itu langkah pertamanya. Dan yang kedua, kita kembali tekan icon di sini, kita gunakan curves. Oke, jangan lupa kalian tekan icon di sini atau klik kanan create clipping mesh. Ini ya, sama aja. Oke ya. Kemudian kalian pastikan icon yang terpilih adalah yang sebelah kiri, bukan yang ini. Yang ini, oke ya. Saya sudah pilih. Kemudian kita klik tombol ini. Kita auto option. Oke ya. Kita tunggu. Muncul seperti ini, seperti biasa.
kita gunakan find dark and light color. Oke ya. Ada 3 buah tombol, shadow, midtone, dan highlight. Midtone kita abaikan. Kita pilih yang shadow. Kita double klik, kita klik 1 kali dan kita pilih dari gambar. Kita pilih warna tergelap dari backgroundnya. Tapi di sini ya, agak biru. Ya. Ini hitam tapi masih ada kebiruan gitu ya. Kita klik OK. Kemudian untuk highlightnya kita pilih warna terang atau terang ya dari backgroundnya. Kita ini di sini mungkin ya. Oke, cukup ya. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita selesai, kita klik OK. Nah, jangan lupa kalau ada muncul seperti ini, kita tekan no. Kenapa? Karena kita hanya ingin menggunakan 1 kali aja. Jadi kita tekan no. Kalau nanti teman-teman tekan yes, berarti curve-nya akan menjadi default gitu ya. Kita tekan no. Nah, hasilnya masih belum bagus ya. Kenapa? Karena kita rename dulu nih. Kita tadi kan luminosity. Kemudian ini color. Oke ya. Nah, kita close saja, nggak apa-apa. Ketika kita merubah curves-nya, otomatis yang luminosity juga berubah. Tadi kan kita sudah merubah luminosity di sini ya. Kita hanya mau merubah ini untuk hue dan saturation aja. Jadi luminosity ikut yang bawah sini. Jadi kalian ganti blend mode-nya ke color. Nah, seperti itu ya. Jadi ini before. Yang pertama ya. Kita berikan luminosity. Terus kita berikan curves. Sudah lumayan bagus ya. Oke. Kemudian berikutnya ini agak berbeda dengan sebelumnya ya, karena ada sedikit pencahayaan yang merah dan yang biru. Jadi harus kita berikan cara lain. Pertama kita berikan level terlebih dahulu karena saya merasa ini kurang gelap gitu ya. Jadi kita klik 1 kali lagi, tekan level. Jangan lupa kalian tekan ini. Kalian tambahkan sedikit level karena saya merasa kurang gelap gitu ya. Cukup ya? Kita close. Nah, kemudian karena di sini ada agak tricky ya, ini yang sebelah kiri saya ada biru, tone biru, yang sebelah kanan ada tone merah. Jadi kita tambahkan di sini color balance. Teman-teman yang hanya perhatikan yang sisi sebelah kanan. Jadi kita tambahkan warna merah. Dia berubah ya warna merahnya. Ini berubah ya. Nah, seperti itu. Kita close saja. Atau kita tambahkan biru sedikit biar ungu dia. Kita close. Nah, ini kita lupa, kita harus create clipping mask. Oke. Dia berubah ya, agak ada ungunya gitu ya. Nah, teman-teman klik icon di sini, bukan yang di sini sekarang, yang di sini ya. Terus kita ke gradient G, pastikan formatnya seperti ini. Jadi yang ini ya, hitam ke transparan. Kita klik OK. Bukan yang ini ya, yang ini. Hitam ke transparan. Kita klik OK. Nah, idenya adalah kita mau hanya memunculkan yang sisi di sini aja. Jadi yang sisi di sini kita sembunyikan. Jika kita menggunakan masking, berarti yang hitam itu untuk menyembunyikan, yang putih untuk memunculkan. Jadi kalau kita tarik dari sini, yang kiri ini bersembunyi. Ya, ini ada garis warna hitam putih gitu ya. Jadi kita gunakan gradient hitam ke transparan, hitam untuk menyembunyikan. Nah, seperti itu. Jadi sisi yang sebelah kanan aja yang berubah menjadi ungu. Ini tangannya ada ungunya sedikit ya. Kita gunakan brush. Kita ke brush tool ini. Kita klik kanan, pastikan soft round. Kita besarkan sedikit brushnya. Kita sapu tangannya. Seperti itu. Karena hanya kita ingin pakaian aja yang ada warna ungunya gitu ya. Oke. Kemudian kita juga tambahkan lagi color balance. Kita clipping mask juga. Ya. Kita tambahkan warna biru. Perhatikan sisi kirinya. Seperti itu ya. Oke ya. Kita close.
Ini yang sisi kanan nih, sisi kanan. Ini sisi kiri. Oke ya. Nah, seperti tadi kita hanya ingin memberikan warna biru di sini, gitu ya. Jadi langsung aja kita tekan icon di sini, kita gunakan gradient lagi, kita sembunyikan warna yang sebelah sini, seperti itu ya. Jadi ini kembali, yang tadi ini kembali ya. Nah, kita wajahnya tidak ingin berubah menjadi kebiruan atau bluish, jadi kita gunakan brush tool. Iconnya pastikan di sini iconnya ya, icon ini, dan kita bisa sapu. Nah, jadi dia bersembunyi gitu ya. Untuk bagian-bagian tidak diinginkan untuk menjadi warna bluish, kalian gunakan brush tool. Ini masking tool ya. Kita di layar mask gitu ya. Nah, udah cukup ya, udah cukup bagus. Kemudian tidak lengkap rasanya kalau tidak ada bayangannya gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan bayangan. Kalian aktifkan layar background di sini dan kita gunakan shape tool ini, ellipse tool ya. Kita buat ellipse seperti ini mungkin ya. Warnanya kita ganti hitam. Oke, kita tutup aja ini, blur gallery, blur, Gaussian blur, kita tutup object. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita rubah radiusnya segini lah ya, kurang. Nah, ini cukup ya. Ini ya, kita taruh agak bawah sedikit. Kita bisa gunakan Ctrl T juga untuk melebarkan bayangannya. Oke, terlalu tebal bayangannya. Opacity bisa kalian atur, mungkin kita berikan 50 aja. Nah, cukup ya segitu ya. Ini bayangan satu. Oke ya, udah cukup. Kemudian kita juga ingin buat bayangan dari orang ini, jadi kalian aktifkan layar girl ini, subjek utama kita duplikat, Ctrl J ini ya. Kemudian yang bawahnya kita tarik ke kanan, nah seperti ini. Nah, ini kita berikan warna hitam, jadi klik kanan, blending option, color overlay hitam. Oke. Nah, dan kita berikan Gaussian blur juga, kita klik OK. Oke ya, kemudian kita Ctrl T, kita transform, kita drag seperti ini aja, nggak apa-apa. Oke ya, kita agak miringkan ke kiri karena memang ini bayangannya untuk menyesuaikan dengan backgroundnya ya. Jadi edit, transform, distort, kita tarik ke sana. Oke ya, nah seperti ini kan lebih realistis ya. Bayangannya masih terlalu tebal, kalian bisa rubah opacity-nya di sini menjadi 20 mungkin. Oh, terlalu tipis, 30 ya. Ini ya. Jadi ini kita rename bayangan 2. Kita lihat hasil terlebih dahulu. Ini bayangan yang utama, bayangan yang pertama, ini bayangan yang kedua. Nah, dia lebih realistis. Oke ya. Dan kita ke tahap berikutnya, kita ke player background. Kita mau berikan efek bokeh ya. Jadi ini kita klik kanan saja layer backgroundnya dan convert to smart object ya. Kemudian kita berikan filter, blur gallery, tilt shift. Nah, kita mulai terbiasa dengan ini ya. Nah, ini kita tarik aja, yang ini di tengah ini kita tarik ke bawah. Karena apa? Sisi yang di sini ke bawah juga menjadi blur. Kita tidak mau, karena kalau teman-teman perhatikan konsep dari bokeh, yang di depan adalah tajam, yang di belakang menjadi blur. Jadi kita tarik seperti itu, dan ini kita drag ke atas. Ini ada lambang seperti itu, kita drag ke atas. Oke, cukup. Nah, editing. Nah, ini kalau teman-teman bisa atur blurnya seperti yang kalian mau. Mungkin segitu cukup ya. Terlalu banyak mungkin ya. Kalau sudah kita tekan oke.
tunggu hasilnya. Yang di bawah ini bisa kalian coba mainkan. Yang jelas tidak terlalu sulit untuk mencoba-coba yang tadi ya, yang light and bokeh color. Nah, ini hasil sudah kelihatan kalau teman-teman lihat hasilnya. Nah, ini kita matikan coba ya. Nah, seperti kelihatan ya. Wait. Kita tunggu dulu. Nah, sudah. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita rapikan ya. Ini kan ya. Ini kita perlu berikan sedikit brush. Jadi kita aktifkan layer ini, dan kita Ctrl Shift N, layer baru. Ini ya. Kita beri nama brush misalnya. Kita ambil warna dari rambut ini dengan eyedropper tool, dan kita gunakan brush tool. Kita kecilkan sedikit brushnya, dan kita klik kanan soft front, pastikan kita bisa sapu gitu, supaya rapi hasilnya. Ini juga kita rapikan. Oke. Udah cukup bagus ya. Nah, next stepnya, step yang paling terakhir, seperti biasa kita duplikat ini. Jadi yang paling bawah ini kita klik kiri dan shift tahan, kita klik paling atas dan kita duplikat, kita direct ke sini, kita Ctrl J sama aja. Jadi yang atas ini kita jadikan smart object supaya dia jadi satu gitu ya. Yang bawah seperti biasa hanya untuk menampilkan supaya kita tahu before dan afternya gitu aja ya. Kita tunggu hasilnya. Sudah muncul ya. Ini adalah yang mau kita jadikan smart object. Jadi kita tinggal klik kanan, convert to smart object, dia jadi satu nanti. Oke, itu ya. Nah, ini yang bawah ini kan layer asli tadi ya. Yang ini kan kopian. Yang ini kita gunakan sebagai before aja. Jadi kita merge layer. Jadi pastikan terpilih, klik kanan, merge layer. Nah, ini kita rename jadi before. Jadi supaya tahu nanti afternya. Ini after. Ini adalah smart object. Kalau kalian tekan icon di sini, kan tidak ada iconnya ya, karena ini rasterize. Adalah smart object. Ini ya. Kalau teman-teman yang belum tahu tentang smart object bisa cari di bagian lain di video ini, di channel ini. Oke, ini kalau kita tekan icon di sini, nah, dia masih ada semua, masih mentah semua. Nah, ini ya. Oke, kita close saja. Kita close, kita kembali. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan filter kamera raw filter seperti biasa. Oke ya. Tunggu hasilnya. Nah, ini ya. Ini dari sini teman-teman sudah yang pernah belajar sebelumnya. Jadi ini benar-benar sangat berguna sekali. Kalau biasanya saya seperti sebelumnya, saya hanya mengedit 4 hal. Satu basic, kedua detail, terus kemudian HSL dan efek. Kita ke basic dulu. Kalian bisa mainkan di sini. Kalau kalian ingin temperaturnya agak dingin, kalian bisa dari ke sini. Nah, jadi blue dia. Saya biarkan aja, saya tidak mau. Komposurnya bisa kalian tambah untuk lebih terang. Oke. Atau kontrasnya bisa kalian kurangi. Tambah boleh juga. Shadownya bisa kalian tambah juga. Sorry, nambah ke kiri ya. Tuh. Blacknya kita tambah dikit. Clarity ini bagus sekali efeknya ini ya, seperti efek kartun gitu ya. Kemudian ini teman-teman bisa mainkan, tidak perlu sama dengan saya, yang penting kalian tahu tujuannya kemana gitu ya. Dan kita ke ini adalah ketajamannya, sharpening ya, udah kelihatan, amount kita tambah. Kalau ini untuk mengurangi noise, nah ini yang noise reduction ya, kita coba ya. Jadi luminance saya tambah, jadi menghilangkan noise-nya. Nah, ya hilang ya dia ya. Saya ulang ya. Nah, itu dulu ya. Kalau luminance saya tambah, dia hilang noise-nya. Kalau terlalu banyak jangan select nanti.
terlalu halus. Kita tambahkan luminance detail juga ya. Kemudian kita ke yang lain. Untuk masking ini triknya adalah kalau kalian tekan alt, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi klik kiri alt, tahan, klik kiri, geser. Nah, ini artinya apa? Yang berwarna hitam tidak terpengaruh sharpening. Jadi yang putih aja yang terpengaruh. Ya, semakin ke sana semakin putih, banyak hitamnya gitu. Kalau seperti ini berarti yang dipengaruhi oleh sharpening hanya yang berwarna putih. Saya lepas ya. Jadi alt tahan, klik kiri, geser. Oke, udah bagus. Udah cukup menyatu dia ya. Kemudian kita ke ASL. ASL seperti yang kemarin. Jadi dia menarget suatu warna di gambar. Ada hue, saturation, dan luminance. Kalian bisa coba-coba. Misalnya saya menggunakan hue ya. Kemudian saya target birunya. Biru di sini kan. Saya coba tambahkan. Nah, dia berubah jadi agak biru. Tapi saya enggak mau. Nah, sedikit aja terlalu pink, terlalu ungu. Itu ya. Dan saturation sama, kita menarget warna yang mana. Jadi kalau di sini ada warna biru ya, kita bisa target warna biru. Gitu ya. Magenta ini ya, di sini ya, magenta di warna bajunya. Nah, dia berubah. Kalau mau kita agak ungu boleh. Seperti itu. Jadi ini menarget warna secara spesifik. Luminance juga sama. Kalau kalian mau menarget sesuatu. Oke ya. Kemudian kita ke ini distorsi aja seperti kemarin. Kita ke efek. Nah, ini kita bisa coba juga. Jadi ini seperti kemarin kalau teman-teman yang belajar fotografi, jadi kan harus ada noise di warna yang gelap. Jadi bisa kita tambahkan sedikit gitu ya, nggak kelihatan. Nah, itu kelihatan ya noise-nya. Oke, udah hampir selesai. Kita tambahkan yang lain mungkin. Bentar, saya cari. Kok ada vignette. Nah, ini vignette juga menarik nih. Jadi vignette itu bisa memberi kayak apa, ada hitam di sekeliling gitu ya. Nah, itu ya. Jadi dramatis dia. Hilang kalau gini. Ini di sini di lens correction. Kalau kalian fullkan di sini, dia vignette-nya hilang. Kalau saya sih, nah, jadi kan lebih dramatis dia. Nggak tahu saya nih. Oh, bisa kita coba deh. Oh, ini perpendarnya hitam. Nah, seperti itu ya. Semakin kanan dia semakin kecil. Oke, bagus ya hasilnya ya. Teknik ini bisa kalian gunakan di foto manapun. Oke ya. Setelah kita klik OK, kalau sudah selesai, kita lihat hasilnya before afternya. Nah, berbeda sekali saudara. Jadi ini adalah hasil yang telah kita capai. Bagus sekali kan? Nah, ini before-nya ya. Ini bisa matching di sosial media. Dan ini afternya. Jauh lebih bagus dan tone-nya sama. Oke ya. Jadi itu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin tahu caranya kita menggabungkan dua image dengan tone yang berbeda. Semoga video ini bisa kalian praktekkan. Jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tinggalkan komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa, tetap belajar dan maju terus.